Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ayo terus maju, ucap Chai sambil mengangguk ke yang lain, dan memimpin untuk memasuki di tirai putih itu. Yang Wenzhao dan Duan Yi saat ini memiliki perasaan takjub. Meskipun kultivasi mereka juga mencapai tingkat ke-7, mereka memahami dengan jelas dalam pertempuran sebelumnya, bahwa setiap anggota Bright Glimmer of Hope jauh lebih kuat daripada mereka. Tapi seperti yang harus diketahui, mereka biasa berdiri sebagai pilar utama tim masing-masing, dan lebih kuat dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan anggota tim lainnya. Tetapi di depan anggota Bright Glimmer of Hope, yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan beberapa prajurit kerangka, dan karena luka-luka mereka tidak sembuh sepenuhnya, bahkan tindakan untuk melawan kerangka hitam saja terasa berat. Sebaliknya, di antara Bright Glimmer of Hope, serangan utama dipastikan oleh Chai, lalu Sima Xian, dan kemudian Lin Xin, yang serangan gabungannya bahkan dapat membunuh kekuatan besar dari tingkat ke-9. Dan itu adalah pembunuhan yang luar biasa, karena kesatria hitam itu tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan kekuatannya sebelum dibunuh di tangan mereka. Mengesampingkan kekuatan Long Hao Shen dan Chai, bahkan Lin Xin dan Sima Xian sudah begitu kuat. Serangan kuat yang baru saja mereka gunakan, itu bahkan sama sekali tidak pernah terdengar oleh Yang Wenzhao dan Duan Yi. Tapi itu adalah faktanya, bahwa kerjasama Chai dan keduanya berhasil mengalahkan kesatria hitam dengan mudah. Sebenarnya, ini terutama karena dominasi peralatan mereka ditambah lagi dengan peluncuran serangan terbesar dengan kekuatan penuh mereka. Dalam pertarungan yang tampak seperti pertempuran singkat, Lin Xin dan Sima Xian telah habis-habisan dan menggunakan kartu truf mereka. Para penjaga suci di Menara Keabadian ini tentu saja kuat, tetapi mereka semua memiliki titik lemah yang sama, yaitu peralatan mereka. Sederhananya, jika kesatria hitam itu mengenakan armor pondasi emas Long Hao Shen, mereka mungkin belum tentu menang bahkan dengan menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu. Sabit Dewa Kematian Chai adalah alat ilahi, dan bola cahaya energi Sima Xian mencapai tingkat epik. Tidak ada seorang pun di Bright Glimmer of Hope yang tidak memiliki setidaknya senjata tingkat legendaris. Tirai cahaya putih ada di depan mata mereka, berhasil melewati ujian kesatria hitam, itu tidak berarti bahwa mereka telah membersihkan lantai 3 Tower of Eternity. Berdasarkan 2 lantai sebelumnya, mereka hanya menyelesaikan setengah dari ujian di lantai ini. Dan ujian berikutnya hanya akan terus meningkat dalam hal kesulitan. Hanya perkelahian yang lebih kejam yang menunggu mereka. Setelah Chai melangkah keluar dan memasuki tirai cahaya putih, Zhang Fangfang, Wang Yuan, dan Chen Yingber segera mengikuti. Melangkah melewati tirai putih, semua orang tidak bisa menahan batuk dengan ringan, karena udara di belakang terlalu jauh berbeda, dan membuat perbedaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya, mereka berada di dunia yang gelap gulita, tetapi pada saat itu, apa yang muncul di hadapan mereka setelah melewati tirai putih adalah aura suci yang sangat kuat. Kegelapan di sekitarnya sudah tidak ada, dan digantikan oleh cahaya suci tanpa batas. Pilar-pilar yang terlihat di kedua sisi itu sangat identik, tetapi membentangkan kilau keemasan yang dipenuhi dengan kesucian. Tanahnya juga seluruhnya berwarna emas, dengan desain elegan yang memanjang di seluruhnya. Tidak ada lautan kerangka yang hadir. Bagian kedua dari lantai 3 ini sepenuhnya kosong. Di ujung lantai 3 adalah patung lain dari nekromancer suci, yaitu Slumbering Calamity Elux. Di bawah patung itu, seorang pria lajang duduk bersila. Gaun sihir putih beratribut cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan saat dia melihat ke bawah sedikit, kelompok Chai tidak dapat melihat wajahnya. Dia duduk di bawah patung Elux, dan sepertinya dia duduk untuk waktu yang tak terbatas, dan tampaknya sedang menunggu kedatangan kelompok Chai. Meskipun mereka menghadapi satu musuh sekarang, kru Chai tampak lebih terkonsentrasi, oh iya, karena musuh yang berdiri di depan mereka sendirian, kekuatannya tidak diragukan lagi akan jauh lebih besar, dan setidaknya jauh lebih kuat daripada kesatria hitam. Chai kembali ke rekan-rekannya, dan memberitahu Chen Ying'er. Ying'er, kamu kali ini jangan campur tangan, karena kami sebagian besar akan mengandalkan kekuatan kamu di lantai berikutnya. Yang lain, ikuti aku, ucap Chai.
Saat dia mengatakan itu, sosok Chai melintas, dan sudah berbenturan dengan penyihir elemen cahaya yang mengenakan gaun putih pada saat berikutnya. Sebagai seorang asasin, dia jelas merupakan kandidat terbesar untuk melawan penyihir. Han Yu, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, merasakan dengan jelas energi spiritual mereka meningkat pesat di tengah-tengah aura suci itu. Mereka bertiga segera menggunakan kemampuan lingkaran mereka, dan menempelkannya ke tubuh Chai. Meskipun Yang Wenzhao adalah seorang kesatria pembalasan, tapi ia tidak menyerbu. Dengan luka-lukanya yang belum sembuh, jika musuh ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dia tidak akan ada gunanya sama sekali. Wang Yuan mengikuti, dan menyerbu bersama Chai. Bau darah yang tajam langsung melompat ke belakangnya, dan orang bisa melihat cahaya merah menyala dan berubah menjadi gambar ilusi dengan penampilan yang sama seperti Wang Yuan. Jiwa pembunuh Wang Yuan sangat berbeda dari Chai. Jiwa pembunuh Chai penuh dengan aura yang mematikan, sementara jiwa pembunuh Wang Yuan diresapi dengan aura berdarah. Yang pertama adalah atribut dari si pengguna itu sendiri, sementara yang lain diproduksi melalui pembantaian tanpa henti. Kedua jiwa pembunuh itu tampaknya saling melengkapi. Di bawah kekuatan penuh mereka, kecemerlangan ini berakar pada kesucian yang ekstrim. Penyihir cahaya membuat gerakannya, dan tubuhnya meluncurkan dirinya tinggi-tinggi saat kelompok Chai dengan instan mulai mengisi daya. Sebuah tongkat emas muncul di tangannya, disaket menunjuk ke depan, tingkat itu terombang-ambing dengan riak-riak keemasan seperti gelombang yang datang darinya. Karena ada Long Hao Shen di punggungnya, Chai tidak dapat memasuki keadaan tembus pandang. Tapi dia adalah yang tercepat dari semua anggit secerca harapan yang cerah. Dia sudah berakselerasi dengan cepat saat dia mengisi daya, dan mampu menutup jarak ke penyihir elemen cahaya di bawah 200 meter hanya dalam 2 kilatan. Tapi setelah dia mendekat lebih dari 100 meter, halasi cahaya lembut itu menghalanginya. Merasakan semacam kain kasa pada dirinya, Chai menemukan pada kontak dengan halasi emas itu, bahwa kecepatannya anjlok sepenuhnya, dan dia benar-benar terikat. Seperti itu, gerakannya bergerak lambat. Sinar kelabu dipenuhi dengan aura pembunuh yang langsung meledak dari sabit dewa kematian. Alat ilahi adalah alat ilahi, dan segera, sihir cahaya dengan nama yang tidak diketahui pecah di depan sabit dewa kematian yang tirani. Saat Chai bergerak maju dan bersiap untuk terus mengisi daya, cahaya keemasan yang pecah itu melingkari tubuhnya. Wang Yuan menghadapi masalah yang sama dengan Chai. Mereka berdua sekitar 100 meter dari penyihir cahaya, dan merasa sulit untuk terus mendekatinya. Cahaya yang berputar melintas pada saat ini, dan mengisi langsung ke penyihir cahaya. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Penyihir cahaya itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, sambil memancarkan gelombang jiwa yang kuat. Di bawah jubahnya, orang bisa melihat sepasang nyala api keemasan di matanya. Serangan psikis Panglima Mata Iblis masih belum mencapainya, karena ia merada jijik oleh kekuatan jiwa yang kuat. Itu tidak berhasil membawa cedera sedikit pun ke penyihir cahaya ini. Melambaikan tongkatnya sekali lagi, ia melanjutkan nyanyian mantranya yang sedih. Segera, beberapa kesatria muncul di sisi Chai dan Wang Yuan. Karena mantranya tidak diketahui yang digunakan oleh penyihir cahaya ini sebelumnya, sebuah lingkaran emas menghalangi jalan mereka, dan menghentikan mereka untuk bergerak lebih jauh. Ternyata ini adalah mantra sihir dari tingkat ke-9, yaitu, Divine Binding. Yang Wenzhao tiba-tiba berteriak. Tapi, bukankah mantra ini sudah lama hilang? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Sialan, teriak Yang Wenzhao. Mantra sihir tingkat ke-9, dan bahkan tanpa menggunakan mantra apapun. Itu adalah sesuatu yang mendekati tingkat mantra sihir terlarang, jadi tidak heran kalau mereka akan berhenti. Jika itu hanya mantra dari tingkat ke-8, Chai benar-benar tidak akan melambat dengan cara apapun, dan dapat dihentikan dengan tuntas oleh sabit dewa kematian di tangannya. Mantra penyihir cahaya sedang berlangsung, dan semua orang juga tahu, bahwa jika itu selesai, kelompok itu tidak akan berhasil menolaknya. Kekuatan ofensif penyihir itu jauh di atas seorang pejuang, terutama penyihir cahaya ini yang muncul tepat setelah kesatria hitam. Jangan salah paham karena perasaan aura cahaya yang sangat nyaman, cobaan ini jelas jauh lebih menantang daripada yang sebelumnya. Dan yang terpenting, bagaimana mungkin mereka bisa menembus Divine Binding? Kali ini, Chai tiba-tiba memanggil. Yuan, teriak Chai.
Wang Yuan yang masuk melalui tirai cahaya dalam waktu yang sama dengan CR, ia bertukar pandang dengannya saat dia mendengar panggilannya, dan dipenuhi dengan pemahaman secara diam-diam. Meskipun CR baru saja pulih, ingatan yang didapatnya setelah amnesia tidak dimunculkan oleh ingatan sebelumnya, tetapi digabung secara menyeluruh, sehingga saling pengertian mereka masih belum menghilang. 1, 2, ucap CR. CR mulai menghitung dengan gerakan lambat. Pandangannya hanya fokus pada penyihir cahaya dari awal sampai akhir. Kecuali Yang Wenzhao dan Duan Yi, Bright Glimmer of Hope tampak tenang, dan berhenti menyerang penghalang pelindung. Itu adalah tindakan saling pengertian, bahkan tanpa perlu CR untuk mengatakan apapun, mereka semua mengerti tujuannya. 3. Pergi. CR berteriak. Saat Yang Wenzhao dan Duan Yi menyaksikan dengan kaget, cahaya perak pada Wang Yuan sudah sangat menguat, dan saat berikutnya dia menghilang, itu hanya muncul kembali di depan mage cahaya. Warna oranye dan merah tua terjalin di Bloodstorm-nya, dan membawa ledakan haus darah yang tak tertandingi. Retakan hitam pekat muncul dalam sekejap di depan mage cahaya, ini adalah kemampuan bawaan badai darah, yaitu badai dimensi. Bahkan sekarang Bloodstorm telah mencapai tingkat epik melalui pembantaian yang tak henti-hentinya, dan kekuatannya berbeda dari waktu sebelumnya seperti langit dan bumi. Di depan esensi cahaya yang kuat, ia meluncurkan tebasan instan. Dimensi storm yang mengerikan itu menghasilkan suara berdengung saat bersentuhan dengan mantra pertahanan dari tingkat ke-9, dan ruang di dalamnya tercabik-cabik menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah serangan yang sudah lama disiapkan oleh Wang Yuan, perpaduan yang sempurna antara Bloodstorm dan tungku spiritual dari Spatial Guides. Kekuatan ofensif yang ekstrim, tetapi yang terpentingnya adalah, itu benar-benar tidak terduga. Kekuatan tungku spiritual dari gerbang spasial adalah membuka gerbang menuju tempat lain yang terlihat, dan memungkinkan Wang Yuan untuk berteleportasi di sana. Itu tidak seperti gerakan yang cepat, dia hanya harus bisa melihat tempat itu agar tidak terhalang oleh hambatan selama teleportasi ini. Jangan meremehkan tungku spiritual dari gerbang spasial, hanya karena itu tidak berasal dari perpaduan tungku spiritual lainnya. Melalui periode panjang pembantaian Wang Yuan, tungku spiritual ini telah berevolusi 3 kali, dan memberikan jangkauan yang luas, sejumlah kegunaan, dan stabilitas teleportasi. Penyihir cahaya tampak sangat panik. Dia jelas tidak menyangka, bahwa lawannya ini bisa menerobos mantra pertahanannya dari tingkat ke-9 hingga sedemikian rupa. Dan hanya karena keyakinan absolutnya pada Divine Binding, dia telah dengan berani mengucapkan mantra serangan yang kuat. Selama mantra ini selesai, dia memiliki keyakinan bahwa itu akan memusnahkan semua manusia di depan matanya. Tapi kedatangan tiba-tiba Wang Yuan, itu benar-benar memotong jalan pikirannya. Badai dimensi yang mengerikan itu diliputi oleh haus darah yang mengerikan hingga membuatnya tak berdaya, dan tanpa pilihan selain menghentikan mantranya yang mendekati penyelesaian. Dengan erangan pengap, dia mundur sambil melepaskan cahaya terang yang intens dari tangannya, dan menghalangi kedatangan badai dimensi. Serangan itu diblokir, tetapi tongkat di tangannya hancur seketika. Karena itu, Divine Binding dipindahkan dan membiarkan CR memimpin kelompok dengan serangan lain. Penyihir cahaya itu benar-benar luar biasa, di saat menarik kembali dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia mengarahkan tangannya ke Wang Yuan yang terdekat, kemudian menyebabkan halasi emas naik dari bawah kakinya, dan segera melepaskan Holy Light Binding. Ini adalah mantra kontrol elemen cahaya dari tingkat ke-7. Bahkan saat berada di bawah efek serangan mantra sebelumnya, dia masih membuat tindakan instan ini, dan menunjukkan tingkat pemahamannya terhadap sihir cahaya. Sementara itu, tubuhnya tiba-tiba bergeser ke belakang, dan sebuah pemandangan yang hebat pun muncul. Apa yang tampak seperti patung Elux di ujung panggung, itu bergeser dari belakang di sampingnya, dan berusaha sejauh mungkin untuk meningkatkan jarak. Sementara itu, ia terus mengucapkan mantra dengan kecepatan yang semakin cepat. Mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, CR datang mengejar seperti sambaran petir abu-abu, dan menelusurinya dengan sabit dewa kematian di tangannya. Mage itu tidak diragukan lagi memiliki serangan tingkat tinggi, tetapi kekuatan pertahanan dan serangan mereka berbanding terbalik. Tiba-tiba saja, serangan Wang Yuan adalah faktor yang sangat penting. Meskipun serangannya tidak berhasil, serangan itu berhasil menembus Divine Binding, dan mengakhiri mantranya di ambang penyelesaian.
Penghitungan CR sebelumnya adalah menghitung waktu sebelum mantra penyihir cahaya akan selesai, sehingga Wang Yuan akan menghentikannya sesaat sebelum pengaktifannya. Serangan mantra sihir adalah hal yang sangat berbahaya jika terjadi. Jika mantra penyihir terganggu selama persiapannya, itu akan sangat mungkin terjadi serangan balik, dan serangan balik ini tumbuh semakin kuat dari mantra ini. Secara khusus, serangan balik ini juga menjadi semakin kuat dan semakin dekat dengan penyelesaian mantra itu. Bahkan jika penyihir cahaya ini adalah lawan yang lebih tangguh, walau bagaimanapun juga, dia baru saja mendapat serangan kelas tertinggi dan belum menemukan waktu untuk memulihkan napas. CR tidak punya rencana untuk membiarkannya menyelesaikan mantra tingkat tinggi. Tapi yang mengejutkannya adalah, kecepatan penyihir cahaya ini bahkan melampaui perkiraannya. Ketika sabit dewa kematiannya akan mendarat, mantranya yang lain telah selesai. Saat cahaya suci terbentuk, sabit dewa kematian tiba-tiba berhenti, dan segera, kekuatan yang kuat meledak. Kekuatan hebat ini nyaris tak tertahankan. Dipenuhi dengan cahaya, tetapi juga mengandung kekuatan hantaman yang tidak perlu dipertanyakan. Itu tidak menyebabkan efek yang merusak, tetapi bahkan sabit dewa kematian CR tidak dapat membubarkan cahaya suci yang terlihat lembut ini. Mantra ini menyandang nama persembahan suci, yang mampu menyalakan kehidupan penyihir cahaya itu sendiri sebagai bahan bakarnya. Dan dari kelihatannya, jiwanya adalah satu-satunya hal yang harus dinyalakan. Meskipun dia tidak lebih dari pengawal suci yang menjaga tempat ini, dia memiliki harga dirinya sendiri, dan tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dengan mudah. Penggunaan persembahan suci saja sudah berhasil mendorong lawan-lawannya kembali, dan itu telah memberinya waktu yang cukup, jadi, dia masih merasa percaya diri dalam mengalahkan manusia-manusia ini. Tepat saat CR mengerutkan alisnya, dan sudah merasa tidak mampu menang lagi melawan penyihir cahaya ini, perasaan yang membingungkan tiba-tiba muncul darinya. Sinar oranye lembut berputar di sekitar tubuhnya, dan menghilangkan cahaya putih dari persembahan suci yang menempel di tubuh CR, kemudian menyebabkan kekuatan yang sebelumnya tak tertahankan menghilang sepenuhnya. Tepat saat persembahan suci berlangsung, semua orang dari Bright Glimmer of Hope mengetahui dengan heran, bahwa cahaya oranye ini keluar dari lengan kiri Long Hao Shen. Kilauannya yang mengesankan dan kualitas cahaya sucinya yang berada satu tingkat di atas persembahan suci, itu dapat menekannya sekaligus. CR tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dengan pengetahuan tempurnya yang cukup, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dalam sekejap cahaya, banyak sosok CR yang mengambil kesempatan ini, dan membuat jalan ke depan untuk mengelilingi penyihir cahaya itu. Dan segudang gambar sabit dewa kematiannya segera menyerang penyihir cahaya di tengahnya. Myriad Image Strikers. Setelah bangkit sebagai yang dipilih oleh dewa kematian, tungku spiritual 1000 bayangan yang asli telah mendapatkan serangan yang lebih baik. Meskipun sekarang merupakan bagian dari tungku spiritual samsara, CR telah memperoleh semua pengetahuan dalam memahami dan menggunakannya melalui konstitusinya sebagai dewa pilihan, dan itu membuat serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memanfaatkan persembahan suci, yang menjadi kartu terakhir mage cahaya. Jika dia bahkan tidak berhasil mengulur waktu, maka, bahkan arcana rahasianya yang paling kuat dari zaman kuno tidak akan ada gunanya. Di antara suara yang menusuk telinga ini, penyihir cahaya menghilang, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengalir ke dalam liontin Eternal Melody. Sementara itu, terdengar suara yang gemilang. Pengawal suci ketujuh akan membayar kesetiaan kepada kamu, ucap pengawal suci ketujuh. Dengan sigap mendarat di tanah, mata CR masih terlihat kabur. Tanpa sadar dia melihat ke arah lehernya sendiri, yang di situ ada lengan Long Hao Shen sedang digendong. Air mata segera membasahi pipinya. Itu adalah perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, karena sinar oranye sebelumnya adalah ciri khasnya. Tiba-tiba, CR memandang rekan-rekannya, dan berseru dengan keras. Apakah kamu semua melihatnya? Dia belum mati. Hao Shen masih hidup. Dia pasti akan kembali kepada kita, itu tidak ada keraguan. Ucap CR. Mencapai titik ini, lengannya dengan erat memegang lengan Long Hao Shen, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada yang tahu dengan jelas, mengapa kekuatan Divine Snail Seal telah meletus. Dengan Long Hao Shen yang sudah mati, dia tidak bisa menjadi orang yang mengaktifkannya.
Tetapi kecemerlangan dari Divine Snail Shield memberi mereka kepercayaan diri yang ekstrim, seolah-olah kematian Long Hao Shen bukanlah sesuatu yang telah terjadi. Sejak pintu masuk mereka ke Tower of Eternity, itu telah berlalu kurang lebih setengah jam dari awal sampai akhir, dan mereka sudah melewati 2 gerbang, dan telah mencapai ujung lantai 3. Semua anggota secerca harapan yang cerah langsung berkilau dengan kekuatan harapan, dan bermanifestasi tanpa keraguan. Sebenarnya, penjaga yang harus mereka hadapi adalah semua kekuatan dari tingkat ke-9. Bahkan jika itu hanya awal dari tingkat ke-9, mereka masih mengalahkannya secara menyeluruh. Sebagai faktanya dengan kepercayaan diri yang besar, bahwa Long Hao Shen telah membawa rekan-rekannya jauh ke wilayah iblis. Jangan memberikan penilaian tergesa-gesa, hanya karena semua anggota Bright Glimmer of Hope hanya mencapai peringkat kelima dari tingkat ke-7 dalam kultivasi. Mereka semua memiliki tungku spiritual, peralatan yang kuat, dan talenta yang hebat, itu membuat mereka tidak lebih buruk dari pusat kekuatan besar biasa dari tingkat ke-8. Jika bukan karena faktanya, bahwa mereka telah bertemu musuh yang tak tertandingi seperti Kaisar Dewa Iblis, dan telah jatuh dalam perangkapnya, mereka akan memiliki banyak peluang untuk melarikan diri bahkan dalam kesulitan yang paling menyedihkan. Sudah terlambat untuk mengomentari masalah ini. Long Hao Shen sudah mati, tetapi dalam harapan terakhir kebangkitan ini, setiap pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope menampilkan cahaya mereka sendiri. Mungkin pasukan pemburu iblis ini tetap sangat kuat, bahkan tanpa Long Hao Shen, tetapi tanpa dia, secerca harapan yang cerah telah kehilangan jiwanya. Dengan banyak kesulitan, Chai Er menekan perasaannya yang melonjak. Semua orang bisa beristirahat, dan mengambil energi spiritual, ucap Chai Er. Jalan ke lantai atas terbuka, dan diterangi oleh patung Elux di depannya. Hanya dengan menginjak pilar ini, mereka akan memasuki lantai 4 Tower of Eternity. Tapi kali ini, tidak peduli seberapa terburu-burunya Chai Er, ini tidak bisa lebih mendesak sebelum membiarkan kelompoknya memulihkan kekuatannya. Kelompok ini belum banyak beristirahat sejak dimulainya misi di mode core. Cobaan dari lantai 3 saja sudah sekeras ini, apa yang akan terjadi di lantai 4, itu hanya bisa menjadi semakin sulit. Bagaimana mungkin mereka bisa melewati cobaan di lantai 4 tanpa istirahat yang cukup? Tidak ada kesalahan yang diizinkan saat mengasah pisau kamu sendiri. Solusi terbaik untuk memaksimalkan peluang mereka dalam tantangan berikutnya, adalah berada dalam kondisi terbaik bagi mereka. Lin Xin dan Sima Xian juga dipanggil ke sana. Bagian kedua dari lantai 3 penuh dengan aura suci, dan itu sangat membantu mereka dalam memulihkan energi spiritual. Bahkan pengguna api seperti Lin Xin akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berkultivasi di dunia esensi cahaya, jika dibandingkan dengan dunia esensi kegelapan. Yang Wenzhao dan Duan Yi duduk di belakang, dan saling melirik. Keduanya melihat kejutan besar di mata masing-masing. Menjadi tokoh yang sangat baik dari generasi muda kuil kesatria, mereka sudah kehilangan semua pikiran untuk bunuh diri setelah dikutuk begitu keras oleh Long Hao Shen. Mereka bahkan awalnya berpikir, bahwa bahkan jika Long Hao Shen dan Chai Er jauh melampaui mereka, mereka masih harus setidaknya sedikit lebih kuat daripada yang lain. Tetapi sekarang tampaknya pikiran-pikiran ini jelas keliru. Dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan oleh semua anggota Bright Glimmer of Hope, bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka mungkin belum tentu menang atas salah satu dari mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.